sanad jadi qadhi itu ya semuanya seperti yang diceritakan Reza, hakimnya itu bingung karena memutuskan nih tanah milik siapa, harta karun. Dulu kamu kira Nabi Sulaiman itu serius, ya enggak, beliau itu relax. Tapi kalau punya keputusan itu jitu. Ada dua perempuan, ya sebut saja dalam tafsir-tafsir misalnya Soghirah sama Gabiroh, sama punya anak kecil ya, karena masih keluarga anaknya itu mirip. Kemudian anak yang satu itu dimakan serigala, hilang, dimakan serigala, terus lapor ke Nabi Dawud. Karena yang meyakinkan itu yang satu, diputuskan ini milik kamu, misalnya milik yang adiknya. Ketika keluar dari situ ketemu Nabi Sulaiman, kalau saya hakimnya maka keputusannya tidak seperti itu. Nabi Sulaiman pas itu umurnya 13 tahun. Akhirnya dipanggil sama Nabi Dawud, ya sudah putuskan kamu. Nabi Sulaiman ngambil pedang atau pisau, ya sudah tak bagi dua, nanti separuhan kata. Jadi Nabi Sulaiman itu ya suka humor, masa anak mau dibagi dua nanti separuhan. Terus yang histeris nangis itu yang besar, yang mbaknya. Yang kecil tenang-tenang saja. Akhirnya sama Nabi Sulaiman diputuskan dikasihkan yang nangis histeris. Ditanya sama yang kecil, kenapa kamu putuskan milik mbak saya? Orang ono wong anak apa dipotong kok tenang-tenang wae. Jadi kelihatannya rileks, tapi dari basis ilmu yang luar biasa. Kalau kamu betul merasa sebagai itu anak kamu, pasti kamu histeris. Akhirnya dikasihkan yang besar. Jadi tidak semua nabi itu kalau memutuskan serius. Nabi Sulaiman itu rileks. Ya tapi tentu tidak kayak Gus Rizal, lebih benar gitu kan. Nabi itu lebih benar. Suatu saat ada lagi perempuan cantik itu diperkosa 4 tokoh. Jangan teruskan tokoh agama, nanti sensitif. Tokoh gitu saja. Memang tokoh ini orang terpandang. Setelah hamil, si 4 orang tersangka ini bilang bahwa yang menghamil itu anjing. Karena zaman itu zaman yang mungkin diktatorial ya sudah diam gitu saja. Singkat cerita dilaporkan ke Nabi Dawud bahwa ada peristiwa gini-gini, terduga adalah anjing. Nabi Dawud ya tenang saja, nggak ngerespon. Karena biasalah wali itu kan tukang husnudzon. Nabi Dawud itu gayanya Nabi, gaya ala wali, jadi gampang husnudzon. Kalau Nabi Sulaiman enggak. Jadi sistem reskrim itu harus matur nuwun sama Nabi Sulaiman. Orang 4 ini dipanggil, manggilnya satu-satu. Kamu tahu kalau itu yang merkosa anjing? Ya tahu saya. Anjingnya warnanya apa? Hitam ya. Sudah, kamu keluar. Keluar tidak dipertemukan sama yang 3. Terus yang satu dipanggil lagi. Yang merkosa apa? Anjing. Warnanya apa? Merah. Dipisah lagi. Sampai akhirnya 4 orang itu jawabnya warnanya beda-beda. Mungkin ada kebiasaan, mungkin ada yang bilang pink, tapi nggak ada anjing pink. Akhirnya setelah semua dipertemukan bareng-bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Berarti padahal kamu semua bersaksi bersama bahwa orang itu Pratita tadi diperkosaan anjing. Tapi ternyata warnanya anjing beda. Terus akhirnya Nabi Sulaiman bilang, anjingnya ya kamu itu. Akhirnya mereka ngaku sebagai apa? Pemerkosa. Makanya dalam masalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu Allah luar biasa mensifatinya. Nabi Dawud punya keramat, punya mukjizat. Kalau beliau baca tasbih, itu gunung dan burung-burung ikut baca apa? Tasbih. Semuanya ikut baca tasbih. Yusabbihna bil asyi wal isyraq wa tayra mahsyurah kulullahu awwab. Tapi orang tuh kalau suka wiridan biasanya intelijensinya itu agak gimana gitu. Enggak usah diterangkan, nanti sensitif. Akhirnya Allah ngakui, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Jadi kalau masalah ilmu detail itu fafahamnaha Sulaiman. Kecerdasan untuk bikin keputusan itu masih cerdas Nabi Sulaiman. Tapi kalau wiridannya itu bagus Nabi Dawud. Jadi makanya orang ini nggak sempurna ya. Ada yang suka wiridan, ada. Makanya saat tadi itu kaget Gus Im bilang ketua pondoknya di Istighori Gus Reza, itu saya tenane gitu. Maksudnya itu saking adabnya muji masnya apa gimana, saya itu sampai sekarang nggak paham itu. Tapi yang jelas yang diangkat tadi jangan GR kalau itu hasil istikharah. Karena saya tidak bisa yakin itu. Ya tidak bisa memaksa husnudzon. Nanti kalau di ruang dalam mau tanya istikharah betul apa enggak. Tapi yang jelas tadi
Nah, kita ini alhamdulillah guru-guru kita itu wiridannya ya jalan, dan alhamdulillah santri-santri kalau kiainya wiridan ya bubar separuh, itu bagus. Saya bukan mengajarkan tapi itu bagus. Kata di Jagungan sama Gus Iim, pantangannya ahlul ilmi adalah tidak boleh melakukan ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya itu mondok sarang tuh lama sekali. Itu Mbah Mun yang imami, itu yang bubar ya separuh lebih. Mbah Mun ya senyum-senyum saja. Ketika ada kiai tanya, "Mbah, kok boten jenengan boten wajib no wiridan?" Ora oleh ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, santri-santri tahu kalau itu tidak wajib. Wah, hilang. Oh iya, pimpinannya. Jadi konstitusinya ahlul ilm itu beda. Takhrimu malam yakhrum itu ya kriminal, ijabu malam yajib juga kriminal. Bahkan di Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu dikategorikan dosa besar. Makanya pondok-pondok ilm itu nggak berani wajibkan santrinya wiridan karena takut ijabuma kok orang dipateni bar salat salam langsung eling rokok. Jadi kita ini sengawur-ngawur kita karena sebagai ahlul ilm itu masih bener. Ngawur saja bener, apalagi pas bener. Karena memang sanad ya, saya ulang lagi, sanad ahlul ilmi itu beda.